Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Khairunisa beserta rekan saya. Muhammad Novan Rahamdani Harudin. Kami dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Empowered but Patronized, Benevolent Sexism terhadap perempuan di era digital. Penelitian ini berangkat dari fenomena di mana di Indonesia budaya patriarki masih melekat erat dengan mindset masyarakatnya. Perempuan seringkali dianggap sebagai properti atau subjek yang harus tunduk pada otoritas laki-laki. Bahkan perempuan tidak memiliki hak legal termasuk hak memilih properti atau hak memilih pendidikan. Bagi perempuan juga sering diabaikan. Pembatasan memungkinkan pengembangan potensi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangannya waktu, memasuki era digital, muncul gerakan feminisme mulai mendorong perubahan menuju kesetaraan gender, termasuk di Indonesia. Peran perempuan di mana mengalami perkembangan yang progresif. Perempuan masa kini menunjukkan kemandirian, tanggung jawab, maupun kedisiplinan. Sejalan dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan juga informasi yang mendukung pemberdayaan perempuan, kampanye kesetaraan gender pun semakin masif disuarakan melalui media sosial, di mana platform digital menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman dan aspirasi mereka, termasuk melalui gerakan Women Support Women yang menekankan pentingnya solidaritas antar perempuan dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. Konde.com dan juga Magdalene.com merupakan contoh gerakan perempuan berbasis media online di mana media tersebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan menggerakkan serta mengadvokasi isu-isu menyangkut kesetaraan gender, kepemimpinan, dan keterlibatan perempuan sebagai upaya perubahan pola pikir dan perilaku secara transformatif. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan konten narasi pemberitaan di media sosial yang sering menyebarluaskan informasi dengan menekankan budaya patriarki dan bias gender. Sebuah studi menemukan bahwa media online secara konsisten menggambarkan perempuan hanya sebagai objek seksual yang mendorong ke arah sensualitas fisik dan perilaku tradisional. Misalnya, peran ibu rumah tangga yang dapat berkontribusi pada normalisasi terhadap pelecehan seksual. Selain itu, berita yang ditampilkan di beberapa media online menyajikan masih menekankan perempuan sebagai individu yang terpinggirkan, lemah, dan juga rentan. Fenomena kontradiktif ini dapat dijelaskan melalui konsep benevolent sexism, yaitu bentuk seksisme yang tampak positif tetapi mempertahankan stereotip gender dan ketimpangan. Relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Benevolent sexism sering diwujudkan dalam bentuk sikap yang romantis, protektif, dan juga penuh perhatian terhadap perempuan. Meskipun tampak tidak berbahaya, sikap ini justru memperkuat konstruksi bahwa perempuan adalah individu yang lemah, membutuhkan perlindungan, dan lebih cocok berada dalam peran domestik. Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perempuan di era digital dapat secara tidak sadar mendukung bentuk seksisme yang tampak positif ini. Fenomena ini mencerminkan paradoks dalam relasi gender, di mana perempuan berada dalam posisi yang secara tidak langsung stimulasi mengalami pemberdayaan yang sekaligus pembatasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai benevolent sexism di era digital, serta meningkatkan kesadaran perempuan dalam mengenali dan mengevaluasi bentuk perlakuan yang tampak positif namun berpotensi membatasi kesetaraan gender. Menurut Glick dan Fiske ini, benevolent sexism terdapat 3 aspek. Yang pertama, heterosexual intimacy, di mana didefinisikan sebagai meromantisasi perempuan sebagai objek kasih sayang dan sebagai pasangan
romantis yang berharga. Kemudian complementary gender differentiation, di mana mengacu pada kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang saling melengkapi, dan selanjutnya membenarkan pembagian peran sosial tradisional di mana perempuan harus bekerja di dalam rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah. Kemudian yang terakhir ada protective paternalism, di mana mengacu pada sikap dan perilaku yang menormalisasikan patriarki dengan memandang perempuan sebagai orang dewasa yang tidak sepenuhnya kompeten dan mengeneralisasi kebutuhan akan figur-figur laki-laki yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tindakan benevolent sexism pada perempuan di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah sebanyak 212 perempuan di Indonesia berusia 19 sampai 40 tahun yang dipilih menggunakan teknik convention sampling, di mana teknik convention sampling ini yaitu peneliti memilih partisipan karena mereka mau dan bersedia untuk diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala benevolent sexism dari ambivalent sexism benevolent yang dikembangkan oleh Glick dan Fiske pada tahun 1996 yang mencangkup dimensi in heterosexual intimacy, complementary gender differentiasi, dan protective paternalism. Salah satu contoh item yang digunakan dalam penelitian ini adalah saya telah disarankan untuk mempertimbangkan karir atau pekerjaan yang memungkinkan saya menjadi ibu yang baik. Berdasarkan uji realitas yang dilakukan pada skala pengukuran benevolent sexism ini, memiliki realitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,96. Realitas ini didapatkan dari jumlah item sebanyak 25 item. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, terdapat skala pengukuran benevolent, keseluruhan item dapat dikatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai correlated item total correlation yang bergerak dari 0,643 hingga 0,834 sehingga keseluruhan item nilai di atas 0,30. Teknik analisis data. Data analisis menggunakan analisis deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase, di mana analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan benevolent sexism pada responden tanpa melakukan generalisasi yang lebih luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Dita. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama ini merupakan tabel distribusi responden penelitian. Bisa dilihat berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden berada pada kategori masa dewasa dengan rentan usia 19 hingga 40 tahun sebesar 100%. Dominasi ini menunjukkan bahwa seluruh responden berada tahapan perkembangan early adulthood yang umumnya ditandai dengan kematangan emosional dan kestabilan peran sosial, serta pengalaman relasi interpersonal yang lebih konsisten dan berkelanjutan, menurut Sunlock pada tahun 2018. Ternyata kondisi ini menurut Pomlot dan Omral pada tahun 2017 menunjukkan bahwa indikasi bahwa individu dalam rentang usia tersebut sedang mengalami proses pembelajaran sosial yang berulang, sehingga nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki cenderung lebih terinternalisasi dan relatif sejalan dengan itu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap nilai-nilai gender tradisional, termasuk benevolent sexism, menunjukkan bahwa perempuan eh, dapat semakin menguat seiring dengan pengalaman relasi sosial. Lalu, dapat dilihat juga dari status pekerjaan, distribusi responden relatif seimbang antara perempuan yang bekerja dengan memiliki nilai 49,15% dan tidak bekerja itu 50,5%. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa benevolent sexism dapat muncul dalam berbagai konteks peran sosial. Perempuan yang bekerja tetap menghadapi ekspektasi sosial terkait peran feminisme. Sementara perempuan di ranah domestik lebih dekat dengan norma peran tradisional, menurut Rutman dan Glick pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa benevolent sexism
tidak sebatas pada suatu peran tertentu, melainkan dapat hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi individu. Selanjutnya, yaitu uji deskripsi yang kami lakukan. Ya, ini merupakan hasil yang kami peroleh. Menurut Creswell pada tahun 2014, analisis deskriptif berfungsi untuk menyajikan data secara ringkas, serta memberikan pemahaman mengenai karakteristik utama data penelitian sehingga penelitian dapat mengidentifikasikan pola umum yang muncul. Dalam konteks ini, nilai MEAN digunakan untuk melihat kecenderungan umum suatu variabel, sedangkan median untuk menggambarkan titik tengah distribusi, terutama ketika ada data yang tidak sepenuhnya simetris. Sedangkan nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang skor yang diperoleh. Dan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data antar responden. Mari kita mulai pada bagian MEAN. Berdasarkan hasil uji deskripsi yang kami peroleh, nilai MEAN sebesar 93,43 yang menunjukkan bahwa tingkat benevolence assessment pada responden cenderung berada kategori cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki kecenderungan untuk menerima bentuk perlakuan yang tampak positif, seperti perlindungan, perhatian, dan idealisme terhadap perempuan. Ternyata temuan ini sejalan dengan ambivalence assessment theory yang dikembangkan oleh Glick dan Piset pada tahun 2000, yang menjelaskan bahwa benevolence assessment merupakan bentuk assessment yang tampak positif namun tetap mempertahankan ketimpangan gender. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Baker dan Sweet pada tahun 2011 menunjukkan bahwa benevolent sexism yang halus cenderung lebih mudah diterima karena tidak dipersepsikan sebagai ancaman langsung. Hal ini terjadi karena benevolent sexism dikemas dalam bentuk yang selaras dengan norma sosial dan ekspektasi gender tradisional, sehingga lebih mudah ternetralisasi oleh perempuan sebagai suatu yang wajar dalam relasi interpersonal. Selanjutnya, berdasarkan nilai median, kami mendapat memperoleh yaitu 102 yang lebih tinggi dibandingkan nilai MEAN, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung mengarah pada skor tinggi, yang artinya lebih dari setengah responden memiliki tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap benevolence assessment. Ternyata kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku yang tampak positif masih dimaknai sebagai suatu yang normal dalam relasi sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silhel per tahun 2008 yang menjelaskan bahwa norma sosial dan ekspektasi gender dapat mempengaruhi individu dalam menganggap perilaku yang bias dalam suatu yang wajar. Selanjutnya, berdasarkan nilai minimum dan maksimum, skor maksimum sebesar 123 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki tingkat penerimaan yang sangat tinggi terhadap benevolence assessment. Hal ini dapat diartikan bahwa individu tersebut sangat menyetujui pandangan bahwa perempuan perlu dilindungi atau diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Oprat et al. Pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa benevolence assessment seringkali dikaitkan dengan rasa aman, perhatian, dan stabilitas dalam hubungan interpersonal, sehingga membuatnya lebih diterima. Namun sebaliknya, skor minimum kami menunjukkan sebesar 13, yang menunjukkan adanya responden yang lebih kritis terhadap benevolence assessment. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian perempuan mampu mengenali bahwa perilaku yang tampak positif tersebut tetap mengandung ketimpangan gender. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hidden et al. Pada tahun 2005 menunjukkan bahwa benevolence assessment seringkali dikenali sebagai bentuk diskriminasi karena sifatnya yang halus dan ambigu, sehingga dianggap sebagai suatu yang tidak berbahaya. Yang selanjutnya yaitu standar deviasi. Nilai yang kami peroleh dari standar deviasi sebesar 25,657 yang menunjukkan adanya variasi data yang cukup besar antara responden. Hal ini ternyata mengindikasikan bahwa persepsi perempuan terhadap benevolence assessment tidak bersifat homogen. Variasi ini menunjukkan bahwa sikap benevolence assessment bersifatnya kompleks dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman sosial, norma budaya, dinamika relasi sosial. Ternyata hal ini sejalan dengan penelitian oleh Romeo dan Tarigal pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa penerimaan terhadap benevolence assessment bersifatnya itu konseptual dan dapat berbeda pada setiap individu. Selanjutnya yaitu yang diperoleh untuk melihat mengelompokkan subjek dalam kategori yang berbeda. Berdasarkan skor mereka, kelompok yang diukur menjadi dua bagian atau dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Kategori ini didasari oleh pedoman yang dikemukakan oleh Ajwar pada tahun 2012. Pedoman kategori yang kita pakai adalah median.
Jika nilai X lebih rendah dari median, itu dikategorikan skor yang rendah. Namun, jika nilai X lebih besar dari median, itu dikategorikan tinggi. Bisa dapat dilihat pada tabel 4 kategori benefit assessment, nilai median kami adalah 102. Nilai 102 di di bawah adalah masuk kategori yang rendah. Namun, nilai X di atas 102 itu kategori yang tinggi. Pembagian kategori ini rendah dan tinggi dalam penelitian ini berdasarkan nilai medianya sebagai titik potongnya. Sehingga secara statistik distribusi responden terbagi menjadi dua. Kelompoknya itu ternyata relatif seimbang, yaitu 50% berada bawah median dan 50% berada di atas median. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi yang seimbang tersebut bukan semata-mata mencerminkan kondisi fenomena secara absolut, melainkan merupakan konsekuen dari metode kategorisi berbasis median yang digunakan. Meskipun demikian, pembagian ini tetap memiliki makna interpretatif yang lebih penting, di mana kelompok dengan kategori yang tinggi mempersepsikan responden yang lebih cenderung menerima atau menyetujui bentuk-bentuk benevolence assessment, seperti memaknainya sebagai perlindungan, perhatian, dan juga perlakuan khusus sebagai suatu yang wajar dalam relasi interpersonal. Namun sebaliknya, jika kelompok dengan kategori rendah menunjukkan kecenderungan lebih rendah dalam menerima benevolence assessment, yang dapat diartikan sebagai sikap yang kritis terhadap bentuk-bentuk perilaku yang tampak positif namun mengandung ketimpangan gender. Ternyata temuan ini mengindikasikan bahwa sikap responden benevolence assessment bersifatnya itu beragam dan tidak homogen. Variasi ini sejalan dengan pandangan bahwa sikap peran terhadap gender dibentuk melalui pengalaman sosial, norma budaya, dan interaksi interpersonal yang berbeda pada setiap individu. Menurut Eglan dan Wood pada tahun 2016. Oleh karena itu, tidak semua perempuan memaknai dan menerima benevolence assessment dengan cara yang sama. Lebih lanjutnya, kondisi tersebut distribusi yang seimbang ini mendapat mencerminkan bahwa adanya ambivalence dalam memaknai benevolence assessment. Sesuai dengan dalam kerangka ambivalence assessment teori yang dijelaskan oleh benevolence assessment, ini merupakan bentuk yang tampak positif, seperti perlindungan atau penghargaan terhadap perempuan, namun tetap mempertahankan ketimpangan gender, menurut Glick dan Pitzer pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan individu dapat menerima dan tidak menyadari bahwa implikasi negatif dari sikap benevolent sexism tersebut. Lalu penelitian sebelum juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menilai benevolent sexism ini sebagai suatu yang menyenangkan dalam konteks relasi sosial karena dikaitkan dengan perhatian, keintiman, dan rasa aman. Meskipun secara tidak langsung memperkuat ketergantungan dan stereotip gender menurut Homlot dan Opla pada tahun 2017. Oke, selanjutnya peneliti melakukan atau mengaji distribusi berdasarkan benevolence assessment berdasarkan aspek-aspeknya untuk mengetahui kecenderungan aspek yang paling dominan pada setiap subjek. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ternyata aspek heteros intimacy memiliki nilai median tertinggi sebesar 41. Diikuti oleh protective participant sebesar 34 dan selanjutnya ada complementary gender differential sebesar 30. Dominasi pada heterososial ini menunjukkan bahwa responden cenderung memaknai benevolence assessment dalam konteks relasi yang romantis, seperti keintiman, perhatian, dan kedekatan emosional. Dalam ambivalent sexism teori, ini mencerminkan posisi perempuan sebagai objek kasih sayang dalam relasi yang tampak ideal. Menurut Crick dan Piset pada 1990. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan benevolence assessment kali dipersepsikan positif karena berkaitan dengan rasa aman, keintiman, dan dalam hubungan. Menurut Holmes, diproduksi dalam pengalaman relasi dapat membentuk keyakinan secara implisit bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Sementara laki-laki merupakan pihak yang sebagai pelindung. Padahal kebutuhan akan afeksi dan dukungan emosional merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, nilai seperti kasih sayang dan perhatian secara umum diinginkan dalam suatu hubungan. Benevolence ini ternyata tampak wajar bahkan diharapkan sehingga tanpa disadari tetap melegalkan ketimpangan gender. Selanjutnya adalah aspek protective paternalism yang berada pada posisi kedua. Menunjukkan bahwa responden masih cenderung menerima pandangan bahwa perempuan perlu dilindungi oleh laki-laki. Secara implisit, menempatkan perempuan ini sebagai pihak yang lemah, menurut Glick dan Pisser pada tahun 1996. Sementara, di aspek complementary gender differentiation berada pada posisi ketiga,
yaitu yang terendah, yang menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pembagian peran tradisional relatif lebih rendah meskipun tetap ada. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa benevolent assessment lebih banyak dimaknai dalam bentuk relasi interpersonal yang positif dibandingkan keyakinan eksplisit mengenai peran gender. Sehingga bentuk assessment yang terselubung lebih mudah diterima. Nah, jika kita kaitkan dengan konteks era digital, dominannya pada aspek heterososial dapat dipahami melalui reputasi relasi romantis di media sosial, teman-teman, yang menekankan keintiman, perhatian, dan perlindungan sebagai bentuk hubungan yang ideal. Namun, narasi seperti melindungi perempuan atau memanjakan pasangan dikonstruksikan sebagai bentuk kasih sayang, sehingga secara tidak langsung memperkuat penerimaan terhadap perilaku benevolent assessment ini. Media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi dan norma melalui paparan terulang terhadap konten-konten yang mengandung stereotip gender, sehingga dianggap sebagai suatu yang wajar dan normatif. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya menjadi ruang pemberdaya, tetapi juga memproduksi nilai-nilai patriarki dalam bentuk yang lebih halus di mana perempuan dapat merasakan pemberdayaan namun tetap berada dalam relasi yang tidak setara. Demikian, dominasi aspek hetero intimacy menunjukkan bahwa benevolence di era digital secara terhubung melalui narasi relasi romantis yang tampak positif, namun tetap mempertahankan ketimpangan gender. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang kami buat. Oke, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat benevolence assessment pada perempuan tidak bersifat homogen, melainkan terbagi secara seimbang antara kategori rendah dan juga tinggi, yang menunjukkan adanya ambivalensi yang memaknai dalam fenomena ini. Perempuan dapat menerima perilaku yang tampak positif, seperti perhatian, perlindungan, dan ketimpangan, atau keintiman, sorry, namun tetap ada yang sepenuhnya menjadi bahwa hal tersebut tetap mengandung ketimpangan gender. Oke, selanjutnya itu, tunggu sebentar. Selain itu, aspek hetero intimacy menjadi yang lebih dominan, teman-teman, yang menunjukkan bahwa independent statement ini lebih banyak dimaknai dalam konteks relasi romantis dibandingkan keyakinan eksplisit mengenai peran gender. Dalam era digital, kondisi ini semakin diperkuat melalui konten-konten atau reputasi hubungan ideal di media sosial. Sehingga memunculkan fenomena namanya empowerment but pathologization, yaitu perempuan merasa berdaya namun tetap berada dalam relasi yang setara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis agar perempuan mampu memahami dan mengevaluasi bentuk relasi yang tampak positif, namun berpotensi mempertahankan ketimpangan gender. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.